Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pelajaran matematika. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada bab 1 tentang pola bilangan. Hari ini kita akan membahas soal-soal cerita yang berhubungan dengan pola bilangan. Soal pertama, kompleks suatu perumahan ditata teratur. Rumah yang terletak di sebelah kiri menggunakan nomor ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nomor rumah yang ke-12 dari deretan rumah sebelah kiri tersebut adalah, jadi ada sebuah kompleks perumahan di mana ada rumah sebelah kiri dan rumah sebelah kanan. Rumah sebelah kirinya menggunakan penomoran ganjil. Jadi rumah pertama itu nomornya 1, kemudian rumah yang kedua itu nomornya 3, rumah yang ketiga nomornya 5, rumah yang keempat nomornya 7. Kemudian ditanyakan nomor rumah yang ke-12 itu berapa? Ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan menuliskan pola bilangan ganjil hingga ke pola yang ke-12 untuk menentukan nomor rumah tersebut. Jadi kalau di sini kita sudah punya 4 bilangan, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Sudah ada 4 rumah yang nomornya seperti ini. Kita lanjutkan hingga ke rumah yang ke-12. Jadi polanya ada 12 di sini. Kita tuliskan lanjutannya untuk pola bilangan ganjil. Itu 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti rumah urutan ke-12 itu nomornya adalah 23. Di nomor rumah yang ke-12 adalah 23. Ini adalah cara yang pertama. Kita bisa juga menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan deret barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Jadi kalau kita susun 1, 3, 5, dan 7, ini bedanya 2. Setiap bilangan, setiap suku itu bedanya 2. Berarti ini kita bisa menjadikan dia sebuah barisan aritmatika di mana suku pertamanya atau A-nya itu sama dengan 1, kemudian bedanya itu adalah 2. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus, suku ke N sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Maka kalau kita masukkan nilainya, A-nya 1 ditambah N dikurang 1 dikali B-nya 2. Berarti untuk yang rumah ke-12, dia suku yang ke-12, U12. Dengan 1 ditambah N-nya kita ganti 12 dikurang 1 dikali 2. 1 ditambah 12 dikurang 1 hasilnya 11 dikali 2. Kita kalikan terlebih dahulu. 1 ditambah 11 kali 2 hasilnya 22 sama dengan 21 tambah 22, 23 sama hasilnya. Jadi bisa kita gunakan dua cara ini. Bisa dengan mendaftar seperti yang di atas, kita daftar sampai urutan ke-12. Bisa juga dengan menggunakan barisan aritmatika. Dapatkan di sini nomor rumah yang ke-12 itu adalah 23. Soal kedua. Dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 buah.
Baris kedua berisi 14 buah, baris ketiga 16 buah, dan seterusnya, selalu bertambah 2. Banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah, jadi kalau kita daftarkan banyaknya kursi dari yang paling depan itu menjadi pola bilangan seperti ini. 12, 14, 16, dan seterusnya. Di mana ini bedanya selalu 2. Berarti kalau seperti ini bisa kita nyatakan ini sebagai barisan aritmatika, di mana A-nya atau suku pertamanya adalah 12, kemudian bedanya adalah 2. Kemudian yang ditanyakan adalah banyaknya kursi pada baris ke-20. Berarti kita disuruh mencari U yang ke-20. Kita buat rumus barisan aritmatikanya. Suku ke N sama dengan H ditambah N dikurang 1 dikali beda. Kita masukkan nilai A-nya 12, kemudian N dikurang 1 bedanya 2. Kalau yang ditanya adalah suku ke-20, U20 berarti menjadi 12 ditambah 20 dikurang 1 dikali 2. 12 ditambah kita kurangkan terlebih dahulu, 20 kurang 1 hasilnya 19 dikali 2. Kita kalikan dulu, 19 dikali 2. 9 kali 2, 18, 1 kali 2, 2, tambah 1, 3. Jadi di sini 12 ditambah 38. Kita jumlahkan, 12 ditambah 38. 2 tambah 8, 10, 1, 1 tambah 1, 2, tambah 3, 5. Jadi di sini hasilnya adalah 50. Jadi banyak kursi pada baris ke-20 adalah 50 buah. Jadi seperti ini menentukan banyak kursi, di mana setiap barisnya selalu bertambah 2. Kalau dia bertambahnya tetap, maka bisa kita jadikan itu sebagai pola barisan aritmatika. Kita gunakan rumus aritmatika suku ke N sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. Di sini kita dapatkan hasilnya adalah pada baris ke-20 jumlah kursinya adalah 50 buah. Soal ketiga, pada sebuah lingkaran, sebuah tali busur membagi lingkaran menjadi 2 daerah. Kemudian, jika 2 tali busur berpotongan akan membentuk 4 daerah, dan 3 tali busur berpotongan akan berbentuk 6 daerah. Tali busur itu berpotongan pada satu titik di dalam lingkaran. Banyak daerah yang terbentuk jika 13 tali busur berpotongan adalah, di sini kita mendapatkan informasi. Pada sebuah lingkaran, sebuah tali membagi lingkaran menjadi 2 daerah. Berarti kalau ada satu tali busur, daerahnya ada 2. Kemudian, jika 2 tali busur akan terbentuk 4 daerah. Berarti kalau 2 tali busur, daerahnya terbentuk adalah 4. Kemudian jika 3 tali busur, maka yang terbentuk adalah 6 daerah. Kemudian, berapakah banyak daerah jika terdapat 13 tali busur? Kalau kita lihat di sini, 2, 4, 6, itu bedanya selalu 2. Berarti ini masuk juga ke dalam barisan aritmatika, di mana suku pertamanya itu adalah 2, kemudian bedanya adalah 2 juga. Kemudian yang ditanyakan adalah suku ke-13-nya. Berapakah suku ke-13-nya? Kita bisa membuat rumusnya dulu. Untuk suku ke N sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda.
Ya 2 ditambah N dikurang 1 dikali bedanya 2. Kemudian yang dicari adalah suku ke-13. Berarti di sini jadinya 2 ditambah N-nya kita ganti dengan 13 dikurang 1 dikali 2. 2 ditambah 13 dikurang 1, 12 dikali 2. Dengan 2 ditambah 12 dikali 2, 24. 2 ditambah 24, 26. Jadi, banyak daerah jika terdapat 13 tali busur adalah 26 daerah. Jadi seperti itu. Sama seperti sebelumnya, ini bisa kita jadikan juga sebuah barisan aritmatika. Jadi karena dia membentuk sebuah barisan aritmatika, kita bisa menggunakan rumus dari barisan aritmatika untuk menyelesaikan soal yang ketiga ini. Untuk soal yang keempat, amuba membelah diri menjadi 2 setiap 20 menit. Jika mula-mula terdapat 15 amuba, maka berapakah banyak amuba setelah 2 jam? Jadi amuba ini adalah salah satu makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Jika dia membelah diri di sini pada suatu penelitian didapatkan bahwa amuba itu membelah diri menjadi 2 setiap 20 menit. Jika mula-mulanya ada 15 amuba, kemudian 20 menit selanjutnya dia akan menjadi 2 kali lipatnya. Berarti di sini kita kalikan dengan 2. Jadi setiap 20 menit kita kalikan 2. Hasilnya adalah 15 kali 2, 30. Nah, maka berapakah banyak amuba setelah 2 jam? Untuk 2 jam, pertama 2 jam ini kita ubah dulu menjadi menit. Ingat, 1 jam itu adalah 60 menit. Berarti kalau 2 jam, kita kalikan 60. 120 menit. Nah, berarti kita cari di sini penjumlahan yang mencapai 120 menit. Ini, tambah 20 menit 40, tambah 20 menit lagi 60, tambah 20 menit lagi 80, tambah 20 menit lagi 100, tambah 20 menit lagi 120. Berarti di sini sudah totalnya 120 menit atau 2 jam. Kita cari di sini berapakah pola bilangan yang berada pada urutan terakhir ini. Karena di sini dia selalu dikali 2, berarti ini juga untuk mencari yang selanjutnya itu juga dengan cara dikalikan 2. 30 dikali 2 hasilnya 60. Kemudian kita kali 2 lagi. 60 dikali 2 hasilnya 120. Kemudian kita kalikan 2 lagi di sini. 120 dikali 2 240. Kemudian kita kalikan 2 lagi di sini. 240 kita kalikan 2 hasilnya 480. Nah, dan ini yang terakhir kita kalikan 2. 480 kita kalikan 2 itu hasilnya adalah 960. Jadi banyak amuba setelah 2 jam
adalah 960. Jadi seperti itu cara mengerjakannya. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah dengan menggunakan rumus, yaitu dengan menggunakan rumus barisan geometri. Tapi kita belum mempelajarinya, mungkin nanti akan kalian temukan di tingkat selanjutnya. Ya, cukup untuk pertemuan kali ini. Kita sudah membahas 4 soal mengenai pola barisan, pola bilangan. Selanjutnya, karena ini adalah pertemuan terakhir, maka pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan ulangan harian. Jadi, tolong dipelajari kembali materi-materi sebelumnya, karena kita setelah materi ini akan mengadakan ulangan harian. Cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.